Assalamualaikum adik-adik semuanya. Silakan menyaksikan video dongeng yang akan langsung diceritakan oleh Kakak Susi Susanti. Jangan lupa nonton ya. Bye. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kak Susi Susanti. Kakak dari Stanbuk IAIN Sultan Amai Gorontalo, dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, Kak Susi akan menceritakan sebuah dongeng yang sangat inspiratif kepada adik-adik yang ada di rumah, yaitu tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dan seekor ulat. Penasaran kan dengan kisahnya? Kalau adik-adik semua penasaran, maka ikuti terus ya video kakak. Tunggu dulu, sebelum kita melanjutkan atau mendengarkan kisah dari Nabi Daud alaihissalam dengan seekor ulat, alangkah baiknya adik-adik yang ada di rumah untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Satu lagi, jangan lupa share kepada teman-teman yang lain. Video ini kakak buat untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia. Nabi Daud alaihissalam merupakan nabi yang ke-17. Ia juga sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat taat dengan ajaran-ajaran Allah. Kita dapat lihat ketaatannya adik-adik dengan cara ia mendapatkan kepercayaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kepercayaan dengan menyebarkan kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam juga merupakan nabi yang sangat baik budi pekertinya. Ia mempunyai hati yang sangat baik kepada semua umat-umatnya. Dan pada suatu hari adik-adik, beliau sedang membaca kitab Zabur. Sembari duduk tenang menghayati isi kitab tersebut. Di saat beliau sembari membaca kitab Zabur, beliau melihat seekor ulat mentah yang berada di sekitarnya. Jadi, adik-adik, Nabi Daud memperhatikan ulat tersebut sambil memikirkan dan mencoba merenungkan sambil berkata, apa yang Allah harapkan dari ulat kecil ini? Lalu adik-adik mengetahui isi pikiran dari Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengizinkan ulat tersebut untuk berkata layaknya seperti manusia. Wah, adik-adik, dengan izin Allah, ulat yang tadinya tidak bisa bercerita kini bercerita seperti manusia. Ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sungguh besar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengizinkan ulat tersebut bercerita seperti manusia. Mendengar perkataan ulat tersebut, Nabi Daud pun kaget dan beliau seketika tersadar bahwa dirinya sudah khilaf atau lupa bahwa Nabi Daud alaihissalam adik-adik telah menyesali
karena memandang remeh makhluk ciptaan Allah yang terlihat kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal mereka bisa lebih dahsyat ibadahnya kepada Allah dengan cara mereka sendiri dibandingkan manusia yang mempunyai akal pikiran. Dan kemudian ulat tersebut berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, "Lalu apa yang dapat kau katakan kepadaku agar kau mendapatkan faedah, ya Nabi Allah?" Wah, adik-adik, sungguh mukjizat ya. Ulat tersebut dapat berbicara dengan Nabi Allah, dengan Nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Nabi yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah karena telah mengizinkan, karena telah memujizatkan untuk ulat tersebut dapat berbicara dengan Nabi. Dan setelah itu adik-adik, Nabi Daud alaihissalam langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa sambil berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah meremehkan makhluk ciptaannya, yaitu ulat yang begitu kecil yang ia pikir tidak punya manfaat bagi kehidupan dunia. Padahal ulat tersebut mempunyai manfaat untuk kehidupan dunia yang ia tidak tahu. Allah menciptakan semua makhluk hidup mempunyai semua manfaat, mempunyai semua tujuan hidup, termasuk kita juga. Jadi adik-adik, setelah kejadian tersebut, Nabi Daud alaihissalam tidak lagi memandang rendah atau memandang remeh segala makhluk Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah pemikiran seorang Rasul Allah yang baik terhadap semua makhluknya. Subhanallah adik-adik, seorang Rasul bisa hilang, bisa lupa akan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya, akan keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Ternyata selain kita sebagai manusia biasa, seorang Rasul pun bisa hilang dan juga lupa terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan Allah. Jadi adik-adik semuanya, pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh meremehkan atau merendahkan orang lain, baik dia mempunyai kelebihan ataupun kekurangan. Karena dalam Islam itu kita diajarkan bahwa kita semua adalah keluarga atau saudara, seperti yang dicontohkan oleh kisah ulat tersebut yang terlihat kecil namun mempunyai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ia selalu mengingat Allah baik dalam keadaan susah maupun senang. Oke, sampai di sini dulu ya dongeng atau kisah yang dapat kakak berikan kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Sehingganya kakak mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Dan lebih dan kurangnya kakak memohon maaf apabila ada kesalahan, karena kakak masih dalam tahap pembelajaran. Bye-bye. Kak Susi pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.